Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar pagi ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Mari kita mau menyambut hari ini dengan ucapan syukur. Karena kita tahu hari-hari yang kita lalui dengan ucapan syukur, kita akan merasakan ada sukacita yang mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah baik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita berkata masalah kita belum selesai, tapi Allah juga mau menyatakan kebaikannya lewat masalah dan pergumulan yang kita hadapi, dan Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kami kesempatan hidup hari ini, kami juga percaya Tuhan pun sediakan berkat-berkat yang indah buat kami. Kami pun akan menjalani hari-hari kami dengan kasih penyertaan dan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semalam kami boleh tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui hingga kami ada di titik ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami merasakan ada hal-hal tantangan di belakang kami yang kami merasa berat, namun Engkau sudah mengantar kami sampai hari ini, karena Tuhan terus mengasihi dan hidup kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan buat kami, yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan hamba, dan juga berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan, biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pagi ini pelecehan spiritual. Tema kita kali ini cukup keras dan tegas. Karena semakin dewasa perjalanan kita dengan Tuhan, kita harus semakin siap untuk mencerna makanan yang keras. Dulu ketika kita belum dewasa di dalam Kristus, kita masih senang dengan pengajaran yang mengenakan di telinga, yang ringan-ringan saja, firman yang hanya berbicara tentang berkat dan berkat. 1 Korintus 3 ayat 1-2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Seiring berjalannya waktu, tentunya pengenalan kita akan Kristus semakin dalam. Tuhan ajar kita untuk mempertajam pendengaran dalam menerima pengajaran. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti murid. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berkaitan dengan tema kita pagi ini tentang pelecehan spiritual, kita bisa menjadi korban atau justru tanpa kita sadari kita telah menjadi pelaku. Penyebab terjadinya pelecehan spiritual adalah karena kita tidak memahami dengan benar isi Alkitab. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa memahami, mengerti, dan menyelami isi Alkitab yang adalah firman Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan setinggi-tingginya IQ Bapak Ibu Saudara tetap tidak akan pernah bisa paham isi Alkitab kalau Roh Kudus tidak bekerja dan mengurapi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu Alkitab mencatat, mintalah kepada Bapa untuk memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mendengar kata pelecehan buat kita sangat menjijikan, apalagi kita yang pernah mengalami trauma akibat hal ini. Orang seringkali mengkaitkan pelecehan itu hanya sebatas fisik, yaitu pelecehan seksual. Tapi ternyata pelecehan secara spiritual juga banyak terjadi secara terang-terangan ataupun terselubung. Apa saja bentuk pelecehan spiritual yang terjadi di kalangan jemaat, bahkan di kalangan pemimpin-pemimpin rohani? Hal yang pertama, memanfaatkan doktrin soal kejatuhan manusia dalam dosa untuk menuduh, memojokkan, dan mengintimidasi seseorang yang melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih pernah mengamati seorang yang sedang berada di ruang persidangan.
menjadi terdakwa, duduk dalam kursi pesakitan dan berhadapan langsung dengan hakim yang akan menghakiminya dan akan menjatuhkannya vonis. Di sini terlihat gesturnya sebagai bentuk komunikasi nonverbal lewat aksi tubuh yang terlihat sedang mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu dan menyampaikan bentuk-bentuk perasaannya. Ini dapat dibaca melalui pergerakan tangan, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Orang ini tentunya gugup, takut, cemas, bingung, tertekan, dihantui rasa bersalah yang sangat dalam. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah mengejas orang lain akan dosa yang dilakukannya, sehingga orang itu semakin terpuruk dan merasa diri sangat kotor. Atau bisa jadi kita pernah menjadi korban ketika orang lain menghakimi kita. Dalam pengadilan di dunia ini memang diperlukan kehadiran seorang hakim untuk menegakkan keadilan. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh saling menghakimi. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yang kedua, memanfaatkan karya penyaliban Yesus untuk meyakinkan seseorang bahwa melakukan dosa adalah hal yang biasa dan manusiawi. Toh Tuhan akan selalu kembali mengampuni kesalahan kita, sejahat apapun kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih karunia Allah bukan sesuatu yang murahan dan sia-sia. Efesus 4 ayat 17, 20-24, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karya penyelamatan Kristus di kayu salib bukan untuk memberikan kelonggaran buat kita bebas untuk melakukan dosa, melainkan kita mau menanggalkan manusia lama yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Yang ketiga, memakai alasan pelayanan yang sibuk sehingga mengabaikan suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Prinsip yang salah ini sudah membuat begitu banyak rumah tangga Kristen hancur, tidak terkecuali juga dalam rumah tangga hamba-hamba Tuhan. Suatu hari saya tersentak membaca sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata. Cerita ini disampaikan oleh seorang istri pendeta besar. Aku mendampingi suamiku sejak 40 tahun yang lalu. Kami memulai dengan banyak duka dan air mata yang tertumpah dalam perintisan jemaat. Semua kujalani dengan sukacita, karena Tuhan sudah menganugerahkan panggilan khusus dalam hidup kami untuk menjadi hamba Tuhan. Tahun berganti tahun, Tuhan semakin memberkati pelayanan ini. Jemaat semakin bertambah banyak dan memenuhi kursi-kursi dalam ruang gereja sampai akhirnya kami harus merenovasi dan memperluas bangunan gereja supaya dapat menampung banyak jemaat. Sampai kami pun harus mengatur 4 kali pertemuan dalam ibadah minggu supaya semua jemaat dapat tetap mengikuti ibadah. Tapi seiring berjalannya waktu, aku makin merasa kesepian. Mungkin ini bentuk kekecewaan yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Suamiku terlalu sibuk dengan pelayanannya. Waktu bersama keluarga sangat minim, tidak jarang dia pulang ke rumah hanya menjadikan orang rumah sebagai pelampiasan emosinya oleh karena banyaknya masalah dan tekanan dari jemaat. Orang lain melihat suamiku seperti sosok malaikat yang baik hati, tetapi tidak bagiku. Karena aku merasa kesepian dan kekecewaan yang mendalam sangat aku rasakan. Sampai suatu hari kuputuskan pergi meninggalkan rumah dan kuletakkan di meja kerjanya berlembar-lembar surat yang berisi semua curahan hati dan kesedihanku. Di akhir surat itu aku mengatakan, aku pergi ke rumah sahabatku. Kemudian suamiku menjemput dan memintaku untuk kembali. Sepanjang perjalanan pulang ia menangis dan meminta maaf, dan dia sudah mengambil waktu doa dan puasa, meminta pertolongan Tuhan agar rumah tangga kami dipulihkan. Tanpa kita sadari, kita bisa melakukan pelecehan spiritual itu kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita, dan suami dengan istri atau dengan anak-anak. Hal yang keempat, pelaku pelecehan spiritual memegang prinsip jika ada perbedaan pendapat dengan pemimpin rohani itu adalah bentuk dosa.
Banyak orang yang disingkirkan dari pelayanan karena berbeda pendapat dengan pemimpin rohani suatu lembaga pelayanan, dengan pendeta, dengan guru jemaat, dengan sintua. Mereka tidak melihat bahwa perbedaan pendapat itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin ketidakpahaman akan firman Tuhan, sehingga orang ini perlu ditolong dan dibimbing lebih lanjut untuk punya pemahaman yang benar. Hal yang kelima, menggunakan otoritasnya sebagai seorang pemimpin rohani untuk menguasai jemaatnya secara mutlak dan memposisikan diri sebagai Tuhan, Nabi, Rasul atas orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini terlihat jelas pada sekte-sekte yang pernah muncul. Salah satunya adalah sekte Pondok Nabi yang dipimpin oleh pendeta Mangapin Sigoya yang mengaku sebagai Paulus kedua. Ia dikenal karena ramalannya bahwa kiamat akan terjadi pada 10 November tahun 2003. Sebagai pemimpin, dia menggunakan otoritasnya agar pengikutnya percaya dan mengikuti arahannya. Sebanyak 282 orang berkumpul di suatu gedung di Balai Indah, dan mereka menganggap Mangapin adalah sosok pemimpin rohani atau wakil Tuhan yang harus didengar suaranya sebagai suara kebenaran. Pemimpin rohani yang menggunakan otoritasnya secara membabi buta, yang memiliki kesombongan rohani. Ia tidak mau menerima masukan dan saran dari orang-orang lain karena merasa hidupnya paling benar, dan dia acap kali mengintimidasi jemaatnya yang tidak mau taat. Akan mengalami kutukan, kesialan, masalah besar, sakit penyakit, bahkan sampai pada kematian tragis. Hal yang keenam, pelaku pelecehan spiritual juga bisa memakai ayat-ayat Alkitab untuk meraup keuntungan secara finansial dari orang lain. Untuk itu setiap kita harus menjaga hati agar senantiasa terjagai panggilan hidup, pelayanan, motivasi kita dalam mengikut Kristus. Ketidakpahaman kita akan firman Tuhan membuat kita berpotensi besar menjadi korban pelecehan spiritual. Kita juga gak bisa membuat tameng dan mengatakan, saya menguasai isi Alkitab. Hati-hati ini justru akan membuat kita menjadi pelaku pelecehan spiritual. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab adalah firman Allah dan kita tidak akan punya pemahaman yang benar tanpa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Setelah kita membahas tema ini, kita tidak punya urusan untuk menghakimi orang lain, menghakimi pemimpin kita, menghakimi pendeta kita, menghakimi senior-senior kita, menghakimi jemaat kita, atau bahkan menghakimi diri kita sendiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran, memahami isi Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi menjadi pelaku maupun korban pelecehan spiritual. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap arahan Tuhan, setiap bimbingan Tuhan, setiap panduan Tuhan dalam hidup kami. Dan secara pribadi kami mohon ampun di hadapan Tuhan jika karena ketidaktahuan kami ataupun secara sadar kami melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami menjadi pelaku pelecehan spiritual. Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, untuk arahan Tuhan. Roh Kudus membimbing kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, untuk kami bisa berjalan sesuai dengan koridor yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bapa yang baik, ajar kami tiap-tiap hari rindu akan Engkau. Ajar kami Tuhan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan terus berbicara kepada kami, menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu Bapa, yang membuat kami mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang murni, untuk melihat panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk menjalani hidup ini dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup kami. Maka Tuhan, apapun yang salah akan Tuhan perbaiki, akan Tuhan luruskan di dalam cara berpikir kami, dalam cara kami memahami sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ibu Saudara dimanapun. Biarlah kami selalu merindukan Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kami mengalami pertumbuhan di dalam iman. Biarlah tiap-tiap hari Tuhan, Engkau yang menjadi kerinduan dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai